Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iing. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah Pak Iing. Pak Iing, secara keseluruhan untuk evaluasi dari bantuan-bantuan semasa wabah pandemi virus corona atau COVID-19 di Kota Cirebon, seperti apa nih Pak Iing? Jadi ceritakan Pak Iing. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bantuan sosial di masa COVID ini, perlu saya sampaikan kembali ya bahwa pemerintah membantu masyarakat yang terdampak COVID ini melalui berbagai pintu, termasuk dari pemerintah pusat, melalui PKH, sembako, pengembangan sembako, bantuan sosial tunai, terus dan lain sebagainya. Juga dari gubernur, tahap 1 sudah berjalan ya, tahap 2 belum. Ya, tahap 2 ini perlu saya sampaikan mungkin bagi warga semua bahwa yang kemarin di awal Pak Gubernur launching bantuan sosial dari provinsi tahap 1 itu berkembang di masyarakat bahwa kok usulan kami tidak diakomodir dan sebagainya. Karena tahap 1 itu dari data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, usulan dari masyarakat itu, dari warga, dari RW, dari kelurahan itu masuk di tahap kedua. Nah, insya Allah kita sudah masuk di tahap kedua dan untuk Kota Cirebon itu dari usulan 35.365 rumah tangga sasaran disetujui 14.131. Nah, pertanyaan sisanya kemana yang tidak diakomodir oleh pemerintah provinsi. Nah, ini yang disebut kolaborasi antara pusat, pemerintah provinsi dan Kota Cirebon. Jadi sisanya kami usulkan dan insya Allah akan biayai oleh pemerintah pusat. Itu sudah di-approve kurang lebih 15.010. Masih ada beberapa selisih dari angka yang kami ajukan. Kenapa masih ada selisih? Karena ajuan yang kami sampaikan ke pemerintah pusat juga tidak sekonyong-konyong pasti diakomodir semua. Karena harus di screening, di cleansing lagi, datanya valid. Kalau valid menurut kami belum tentu valid menurut pemerintah pusat dan provinsi. Karena akan disinkronkan, contoh provinsi itu mensinkronkan antara data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Itu diantaranya kurang lebih seperti itu. Nah, artinya teman-teman semua bahwa untuk bantuan ini dari berbagai sisi termasuk dari pemerintah kota. Nah, dari keseluruhan program itu, dari 9 pintu itu yang sudah jalan, pertama bantuan dari provinsi tahap 1 yang Kota Cirebon dapat 874. Yang kedua dari pemerintah kota, yaitu dari kami, dinas kami sebanyak 5.375. Dan ketiga dari dinas pertanian, dari dinas pangan itu 2.200 berupa paket beras A15 kilo. Nah, yang lainnya belum. Nah, ini di masyarakat sebenarnya kok kami tidak dapat, kok kami belum dapat. Wajar masyarakat menyampaikan seperti itu karena bagaimanapun juga ketika mereka terdampak tentunya ingin ada bantuan dari pemerintah. Nah, mensiasati itu semua kami sudah meluncing sebuah aplikasi. Ketika ada ketidakpuasan silakan mengadu ke Dipandu Sobat Digital Pemantauan dan Pengaduan Masalah Sosial secara akurat. Termasuk ada nomor WA-nya juga, jadi ada 2 kanal yang kami lakukan. Nah, untuk mengecek siapa masuk atau tidak sebagai penerima, kami juga sudah membuat aplikasi bekerjasama dengan Dekis melalui satin.cirebonkota.go.id. Jadi masyarakat misalkan si A ingin tahu dapat nggak nih, tinggal tulis nicknya berapa atau nama, tulis, nanti akan kelihatan dia itu menerima program dari mana dan katakanlah masuk atau tidaknya. Jadi muncul di sana. Seperti tadi malam ada salah satu yang WA ke saya, Pak Kadis, saya masuk nih dari aduan dari cek bansos. Betul. Kapan cairnya? Ternyata dia masuknya di bantuan sosial provinsi gitu. Nah, ada komunikasi, saya jelaskan itu program provinsi insya Allah segera cair, tapi memang sampai saat ini belum cair. Kenapa belum cair? Tentunya ya ini lebih kepada prinsip, kalau saya analisa lebih kepada prinsip kehati-hatian. Jadi mohon masyarakat semua bersabar, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kalaupun kami dari pemerintah baik kota, provinsi maupun pusat sedang mengusahakan dengan berbagai upaya. Iya. Kalaupun data sudah ada semua ya Pak, data penerima segala macam ya Pak. Iya. Data tadi yang saya sampaikan ketika kami membuka akses cek bansos
itu database-nya ada. Komplit Jadi, ya Pak ya? Komplit. Jadi bisa ngecek, si A itu dapatnya dari pusat, Betul. si B itu dapatnya dari provinsi atau dari kota. Betul. Bisa jadi di aplikasi itu mungkin ya begitu dicek double gitu. Nah pertanyaannya kan selalu bergembor-gembor kan, ini tidak tepat sasaran, double dan lain sebagainya. Contoh sederhana, ini kemarin waktu peraturan gubernur baru di launching program gubernur itu kan ada double penerima. Segala macam, betul ya, Pak. Kita evaluasi, kita analisa. Ternyata kalau kami bukan membela provinsi ya, untuk seperti parameter di PKH itu kan atas nama penerima itu atas nama istrinya. Betul. Nah, atas nama istrinya itu di pedoman umum PKH dan program sembako Kemensos itu atas nama istrinya. Begitu program provinsi launching Atas itu nama atas suaminya. nama suaminya. Basisnya yang di screening ada by nick. Betul. Logikanya nick istri dengan nick suami beda. Betul. Dari sana berarti kan tidak double. Betul. Tapi memang di lapangan itu satu rumah. Ini jadi bahan evaluasi kami. Iya. Tentunya kami juga evaluasi dalam artian begini, itu pemerintah provinsi yang menentukan, tapi kami juga menginput. Ini loh Pak yang masih satu rumah sehingga menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Iya. Jadi kami dalam artian tidak diam, berupaya dari mulai screening data, cleansing data, sampai pada kenapa tadi ketika ada di lapangan memang double, kami evaluasi. Tapi evaluasi ini tidak mudah. Betul. Ketika itu nyangkut ke pemerintah pusat atau provinsi ya harus ada proses dan sebagainya. Iya. Termasuk penentu otoritas ada di pusat. Ke depan berarti masih akan ada guliran bantuan lagi yang belum terini ya Pak? Iya belum ada contoh yang belum jalan itu dari pemerintah pusat itu kita dapat namanya program perluasan sembako. Itu Kota Cirebon dapat 8.571 Dari pusat ya, Pak? Dari pusat, dari Kemensos. Itu 8.571. Kapan itu Pak? Bilangnya secepatnya, tapi saya tidak mudah-mudahan bisa bulan-bulan ini bisa. Untuk pandemi Covid juga ya Pak? Sama pandemi Covid. Yang kedua dari pusat juga ada namanya bantuan sosial tunai. Itu totalnya 15.010 RTS. Berarti dari sana aja dari Kemensos aja ada kopi hampir 23.000 kan. Betul. Yang tunai itu berapa rupiahnya Pak? 600.000. 600.000. Informasi. Itu juga belum. Secepatnya juga ya Pak ya? Iya, itu belum terrealisir. Artinya 23.000 belum gitu kan. Yang ketiga bantuan gubernur tahap kedua. Tahap kedua itu yang di luar kemarin yang tahap pertama yang ramai itu kita dapat 14.131. Berarti tadi 23.000 tambah 14.000 udah 37.000 sekian. Yang akan mendapatkan ya Pak ya? Akan mendapat. Itu juga belum dilaksanakan. Berikutnya untuk kota total 12.375. Ini akan dibagikan juga ya Pak? Yang sudah dibagikan itu 7.575 Ada RTS. sekitar 5.000-an yang belum ya Pak? Ya, 5.000-annya belum. Itu yang ada di Indak sama di Naker. Ini yang gambar. Jadi memang jujur mayoritas bantuan untuk COVID ini belum dilaksanakan. Baru 3 unsur tadi gitu. Baru 874 ditambah 7.574 itu kurang lebih sekitar 8.000-an ya Pak ya? 8.000-an ya, 8.000, 9.000-an. Yang Kalian dari- sisanya yang hampir 37.000 sekian itu belum gitu. Ini jadi yang perlu saya sampaikan. Iya.